Kisah Nabi Elia dan mujizat pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga janda Sarfat. Selamat datang di channel Menara Doa kami. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-24. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Setelah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. 3 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Alkitab tentang Elia dan janda Sarfat. 1. Iman. Iman adalah motif dalam kisah Elia dan sang janda dari awal hingga akhir. Keduanya pada akhirnya menumbuhkan iman yang lebih dalam melalui pengalaman bersama Tuhan. Elia memperdalam imannya dengan menaati perintah awal Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi. Tuhan menyediakan kebutuhannya pertama-tama melalui alam,
kemudian melalui seseorang. Apa yang Elia tunjukkan melalui ketaatannya adalah bahwa ia percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, Elia percaya sebelumnya. Lebih spektakuler lagi, Elia tidak ragu meskipun ia tahu bahwa kekeringan akan melanda negeri itu. Ia tahu Tuhan akan memeliharanya. Iman Elia tercermin dengan cara yang sama ketika Tuhan mengarahkannya ke Zarefat, lokasi lain, dan sumber persediaan yang baru. Sekali lagi, Elia taat tanpa ragu sedikit pun. Sementara sang janda meragukan kemampuannya untuk menyediakan, Elia tahu melalui Tuhan bahwa persediaan tidak hanya mungkin, tetapi tak terelakkan. Tuhan mengawasinya. Dia juga mengarahkan kita pada iman, meskipun dari sudut pandang seseorang yang belajar percaya kepada Tuhan. Awalnya, ia meragukan persediaan makanannya. Tuhan membuktikannya salah. Kemudian, ia ragu ketika putranya jatuh sakit. Sekali lagi, Tuhan membuktikannya salah. Sebagai orang yang tidak percaya, ia belajar untuk mempercayai Tuhan melalui pengalaman, tetapi pertama-tama ia mengambil risiko. Ia bisa saja mengabaikan nubuat Elia, tetapi ia tidak melakukannya. Kemudian, ia menjadi saksi iman Elia dan imannya pun bertumbuh dalam prosesnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Menara Doa kami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.